Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya David Hendrikus Matanari dengan NIM 2024012038. Saya dari Prodi Teknik Industri Angkatan 24. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Retno yang dimana yang mengampu mata kuliah ergonomi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah desain yang telah saya buat, dan di sini juga ada tabel analisis rancangan berdasarkan data antropometri. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ergonomi dan data antropometri. Ergonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem, alat, dan lingkungan kerja, dengan tujuan menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik, kognitif manusia agar mengurangi stres atau tingkatan kenyamanan, efisiensi, keselamatan, dan produktivitas. Secara umum, ergonomi memfokuskan pada aspek anatomi, fisiologi, psikologi, teknik dalam lingkungan, serta desain peralatan dan lingkungan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari ergonomi. Yang pertama yaitu ergonomi fisik, yang kedua ergonomi kognitif, ergonomi sosial, ergonomi organisasi, dan ergonomi lingkungan. Nah, di sini produk yang saya rancang yaitu tumbler. Akar permasalahannya sebelumnya itu mungkin kita pernah merasa tumbler yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, di sini saya merancang sebuah tumbler yang dimana tumbler ini bisa dipendekkan atau dipanjangkan, yang dimana metode ini keluar dari ide saya ketika saya menggunakan tripod atau payung, yang dimana pada gagang tripod atau payung tersebut bisa dipanjang atau dipendekkan. Nah, di sini tumbler saya diberi nama tumbler morph, yang dimana morph itu yang artinya berubah bentuk. Jadi tumbler yang dapat berubah bentuk, yang dimana berubah bentuk itu bisa menjadi panjang dan pendek. Jadi botol ini dirancang untuk volume air yang banyak dan kemudian dapat dilipat menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, sistem ini seperti yang saya katakan tadi mirip seperti gagang tongsis, payung, ataupun tripod, yang bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Nah, desain luar akan unik, menarik, namun bagus dan tampak sederhana. Bagian luar badan akan terbuat dari aluminium ringan, dan bagian dalam badan terbuat dari silikon sehingga bisa elastis ditutup atau untuk dilipat, dipendekkan atau dipanjangkan nantinya. Nah, bagian atas dan bagian bawah alas terbuat dari karet sehingga mudah dipegang dan tidak licin. Nah, pada bagian tutup botol juga disediakan pegangan atau tali, yang dimana tali ini menyesuaikan pada pegangan untuk orang atau penggunanya, yang dimana hal ini akan mempermudah atau membuat lebih ergonomis botol tersebut. Nah, di sini untuk analisis antropometri telapak tangan, di sini untuk analisis antropometrinya berdasarkan analisis pada telapak tangan ukuran Indonesia. Nah, di sini ada beberapa part, namun 4 part utama. Yang pertama itu pada tutup botol. Nah, di mana pada tutup botol ini kita akan menggunakan panjang telapak tangan, lebar telapak tangan, yang dimana di sini ada data antropologi yang 5%, 50%, dan 95%. 5% itu adalah untuk anak kecil atau untuk ukuran yang lebih kecil, 50% itu adalah untuk umum, baik itu untuk dewasa atau untuk anak kecil, dan yang 95% itu untuk dewasa atau untuk ukuran tangan yang lebih besar. Yang dimana di sini tidak akan memiliki kelonggaran, yang dimana berarti total nilai yang tetap, benda tidak membutuhkan kelonggaran. Untuk yang part yang kedua yaitu tali atau pegangan. Nah, pada tali atau pegangan ini juga dimensinya yang digunakan yaitu panjang telapak tangan, dan yang kedua yaitu tebal telapak tangan. Data antropometrinya seperti 9 cm, 10 cm untuk yang bagian 50 cm, 50%, dan 110,8 cm untuk data antropologi yang 95%. Nah, di sini kita membutuhkan kelonggaran kurang lebih 2 cm, yang dimana menjadi totalnya itu data antropologi ditambah 2 cm. Dimana keterangannya di sini adalah untuk mengantisipasi jika contohnya kita memegang tumbler tersebut atau tali pada tumbler tersebut menggunakan handphone, jadi akan membutuhkan ketebalan yang atau panjang yang lebih besar seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu badan pada bagian atas. Nah, untuk pada badan bagian atas itu saya memberi sedikit karet, yang dimana itu walaupun terkena air akan lebih mudah dipegang untuk tidak licin. Nah, di sini dimensi tubuh yang digunakan yaitu panjang ibu jari, diameter genggaman. Nah, di sini juga memiliki kelonggaran kurang lebih 1 cm, yang dimana gunanya kelonggaran ini adalah untuk membantu ketika si pengguna ingin menggunakan atau melepaskan karet tersebut. Kemudian pada part yang keempat yaitu badan bawah. Nah, dimensi yang digunakan juga sama seperti pada badan atas, yaitu panjang ibu jari dan diameter genggaman. Untuk kelonggaran tidak ada, nilai total berarti sama, sehingga keterangannya bahwa tidak membutuhkan adanya kelonggaran.
ini adalah gambar etiket yang telah saya buat, dan di sini ada beberapa bagian part daripada tumbler tersebut. Nah, pada bagian atas ini bisa kita lihat adalah tutup botol, dan di samping ini adalah pegangan atau tali pada botol tersebut untuk mempermudah si pengguna. Nah, di bagian hitam yang saya arsir ini, di sini adalah aluminium atau baja ringan, yang dimana pada lapis luarnya nanti akan diberi karet, sehingga ini untuk bagian genggam untuk mempermudah si pengguna untuk menggunakan atau memegang bahkan dalam keadaan basah sekalipun. Nah, bagian putih ini juga sama seperti bahan yang di atas, yaitu baja ringan atau aluminium, namun di sini tidak ditambahkan karet. Nah, ini yang akan menjadi dilipat nanti ke dalam, sehingga jika saudara bisa lihat di sini ada lingkaran kecil dan di sini juga ada lingkaran kecil, maka ini cara kerjanya sama, hampir mirip dengan cara kerja payung. Nah, kemudian pada bagian bawah juga saya beri karet, yang dimana jika diletakkan di lantai atau bahkan dalam tempat basah sekalipun akan sedikit atau setidaknya membantu dalam mengurangi terjadinya jatuh atau gesekan pada lantai. Nah, di sini ada beberapa partnya. Seperti ini adalah part dari tutup tersebut. Nah, ini adalah bagian atas. Ini adalah part bagian atasnya, badan bagian atas, dan di sini adalah badan bagian bawah. Ini adalah alas atau bagian bawahnya. Nah, ini yang cukup penting juga. Ini adalah bagian dalam dari tubuh tumbler ini. Seperti ini bentuknya seperti per, yang dimana ketika ditutup nanti ini akan makin memendek. Nah, ini terbuat dari silikon, yang dimana ini akan menjadi elastis sendiri. Gambar ini memiliki skala 1:3 dengan satuan 3 cm. Nah, di sini digambar pada kertas A4, yang dimana gambar atau nama tumbler saya ini yang saya sebut dengan tumbler morph atau tumbler yang dapat merubah bentuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.